Satelit Telkom 3 dipastikan telah jatuh ke bumi setelah hampir 9 tahun menghilang. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memperlihatkan bukti posisi jatuhnya wahana antariksa tersebut. Berdasarkan pemantauan data yang diperoleh dari SpaceTrack, menunjukkan titik jatuhnya satelit Telkom 3. Telkom 3 dinyatakan jatuh pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, satelit diperkirakan melintas di atas Asia hingga Samudra Pasifik dengan pusat perkiraan lintasannya di atas Mongolia, kata LAPAN. Ini merupakan kali pertama benda antariksa jatuh berukuran besar milik Indonesia. Jika satelit tidak habis terbakar di udara, sisa-sisa satelitnya diprediksi jatuh di wilayah dengan posisi 41,4 derajat lintang utara dan 106,6 derajat bujur timur di sekitar perbatasan Cina dan Mongolia. Sampai sekarang belum ada laporan yang menyaksikan jatuhnya satelit tersebut atau munculnya kerusakan akibat jatuhnya benda luar angkasa. Bisa jadi satelit itu habis terbakar di udara atau jatuh di daerah terpencil yang tidak dihuni manusia. Satelit itu sebenarnya sejak tanggal 30 Januari 2021 telah terdeteksi berada di ketinggian kurang dari 200 km dari permukaan bumi. Satelit Telkom 3 sempat dinyatakan hilang sesaat setelah diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan pada tahun 2012 lalu. Satelit Telkom 3 mengusung kode nama COSPAR ID 2012-044A, NORAD ID 38744 dan merupakan buatan ISS Reshetnev Rusia berdasarkan pesanan PT Telkom Indonesia. Satelit Telkom 3 bersama satelit Express MD2 yang menumpang roket milik pemerintah Rusia Proton M. Namun, gangguan pembakaran di bagian atas roket yang disebut Breeze M membuat kedua satelit gagal mencapai orbit. Breeze M merupakan tahapan pelepasan tangki bahan bakar diikuti relokasi instrumen pengarahan dari komando pusat dalam rangka menghindari goncangan ketika tangki tambahan propelan dilepas. Kegagalan satelit Telkom 3 dan Express MD2 mencapai orbit bersumber pada kegagalan bekerja roket bagian atas dari roket peluncur Proton M yang membawa kedua satelit tersebut. Semula saat diluncurkan, pembakaran roket Proton M pada roket tingkat 1 dan tingkat 2 berjalan lancar. Gangguan baru terjadi saat proses pembakaran di roket tingkat 3 yang disebut Breeze M. Pembakaran di roket Breeze M itu seharusnya berlangsung dalam 4 tahap. Namun, saat mesin ketiga baru menyala selama 7 detik dari rencana 18 menit 5 detik, mesin roket tiba-tiba mati. Kegagalan mesin ketiga Breeze M bekerja diduga akibat adanya benda asing di pipa bahan bakar. Akibatnya, tekanan bahan bakar roket berkurang drastis hingga kinerja mesin roket pun turun. Mesin ketiga pada Breeze M itu berfungsi membawa satelit dari orbit transfer menuju orbit tujuan pada ketinggian 35,401 km. Matinya mesin ketiga roket Breeze M itu membuat perjalanan kedua satelit itu terhenti pada orbit rendah bumi di ketinggian 266 sampai 5013 km. Satelit Telkom 3 menurut rencana akan ditempatkan di orbit geostasioner di ketinggian 35,401 km dari bumi pada 118 derajat bujur timur atau di atas Selat Makassar. Namun, masalah pada roket peluncur itu membuat satelit ini hanya berada di ketinggian 266 km hingga 5013 km dari bumi.
PT Telekomunikasi Indonesia sebagai pemilik satelit akhirnya mengganti satelit Telkom 3 dengan satelit Telkom 3S yang diluncurkan pada tanggal 14 Februari 2017 dari Bandar Antariksa Guyana di Kourou, Guyana, Prancis. Perusahaan peluncurnya pun berganti, yaitu dari Roscosmos ke Arianespace. Demikian pula produsen satelit berubah dari ISS Reshetnev ke Thales Alenia Space. Sistem kerja roket peluncur Proton M berbeda dengan roket peluncur lain seperti Ariane milik Prancis dan Uni Eropa atau roket Long March milik Cina. Sebelumnya, roket Ariane pernah digunakan untuk meluncurkan satelit Telkom 1 dan Telkom 2. Sedangkan roket Long March untuk meluncurkan satelit Palapadi. Sistem kerja roket Ariane dan Long March tidak menggunakan sistem orbit parkir dan orbit sementara seperti Proton M, tetapi langsung ke orbit geostasioner. Pola ini membuat peluncuran menggunakan Proton M menjadi lebih lama dan beresiko. Selain itu, belum bekerjanya mesin keempat di roket Breeze M membuat satelit Telkom 3 dan Express MD2 belum bisa dipisahkan atau masih terikat pada roket pendorongnya. Meski demikian, Roscosmos saat itu berjanji untuk memisahkan kedua satelit tersebut dari roket pendorongnya. Pemisahan ini dilakukan agar jika benda tersebut masuk kembali ke atmosfer bumi, ukurannya menjadi lebih kecil sehingga meminimalisir resiko kerugian pada manusia makin kecil. Data terbaru menunjukkan baik roket Proton M, satelit Telkom 3 maupun satelit Express MD2 telah terpisah. Menurut konsultan satelit Wicak Sugijoko, proses pemisahan kedua satelit dengan roketnya tetap bisa dilakukan meski roket pendorongnya telah mati. Sejak gagal mencapai orbit, satelit Telkom 3 akhirnya hanya menjadi sampah antariksa. Selama 8,5 tahun terakhir, satelit ini berputar-putar mengitari bumi dengan bentuk orbit yang sangat elips, hingga jarak terdekat dan terjauh satelit ini dari bumi berkisar 267 sampai 5.015 km. Satelit ini terbang melintasi permukaan bumi di antara 49,9 derajat lintang utara dan 49,9 derajat lintang selatan. Setiap benda yang diluncurkan dari bumi dan mengitari bumi akan mengalami peluruhan atau penurunan ketinggian orbit. Benda itu juga akan mengalami sirkularisasi orbit atau orbitnya semakin menyerupai lingkaran. Kondisi itu membuat suatu saat benda buatan manusia di luar angkasa atau sampah antariksa itu akan masuk kembali ke atmosfer bumi. Proses kejatuhan sampah antariksa itu ada yang bisa dikendalikan hingga bisa ditentukan kapan dan di mana benda tersebut akan jatuh. Tetapi banyak pula yang tak terkendali hingga sulit diprediksi waktu dan tempat kejatuhannya. Roket pendorong Breeze M yang membawa satelit Telkom 3 sudah jatuh lebih dulu ke bumi pada tanggal 9 April 2019 di laut di utara Papua. Adapun teman peluncuran Telkom 3 yaitu satelit Express MD2 saat ini masih mengorbit bumi pada ketinggian antara 266 km dan 3.987 km hingga masih lama untuk jatuh ke bumi. LAPAN memprediksi sebagian besar satelit dengan bobot 1.845 ton dan tanpa bahan radioaktif ini terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Dengan demikian, satelit hanya tersisa 10 hingga 40% dari masa awal saat tiba di bumi. Menurut perhitungan LAPAN, jatuhnya satelit Telkom 3 ke bumi punya risiko korban jiwa yang amat rendah, yakni sekitar 1 berbanding 140.000.
Pertimbangan utama perkiraan risiko tersebut adalah distribusi populasi manusia di muka bumi tahun 2021 serta inklinasi orbit satelit Telkom 3. Jelas 8 dalam keterangan di situs web mereka. Nilai risiko tersebut jauh di bawah ambang yang mengkhawatirkan. Misalnya, Amerika Serikat menggunakan ambang 1:10.000. Berdasarkan konvensi internasional sendiri, kerugian yang diakibatkan oleh benda antariksa yang jatuh akan ditanggung oleh negara peluncur. Negara peluncur itu terdiri dari meliputi negara pemilik, negara yang meluncurkan, serta negara tempat peluncuran, bertanggung jawab penuh atas jatuhnya korban atau timbulnya kerugian akibat masuk kembalinya satelit ke atmosfer bumi. Sejak pertengahan Januari 2021, LAPAN dan Roskosmos memantau kejatuhan satelit Telkom 3. SpaceTrack sebagai organisasi yang mendorong keamanan dan pemanfaatan luar angkasa secara berkelanjutan juga turut memantau. Dengan demikian, LAPAN menjelaskan bahwa Telkom bakal jadi pihak yang bertanggung jawab menanggung kemungkinan kerugian karena mereka adalah pemilik benda antariksa tersebut, sesuai amanat Undang-Undang 21 tahun 2013.